Selamat datang kembali di Wibisono Review, satu channel yang akan membicarakan mengenai legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kali ini kembali saya ditemani oleh Maun Gufilian. Ya, Pak. Kira-kira apa yang akan kita bahas pagi hari ini yang menarik? Ya, Pak. Kita akan bahas tentang bangsa Turki, Pak. Apa yang milenial ketahui tentang Turki saat ini? Kalau saya ada banyak hal menurut saya yang saya ketahui tentang Turki, Pak. Karena saya juga tertarik dengan sejarahnya, karena dulunya Turki adalah negara besar, Pak. Yang saya tahu tentang Turki itu yang pertama presidennya, Pak, yaitu Bapak Erdogan, yang saat ini masih menjabat. Dulu di tahun 2016 beliau sempat mau dikudeta tapi gagal. Terus di masa kepemimpinan beliau, alutsistanya Turki itu bagus, Pak. Ada satu drone yang bernama Bayraktar TB2. Dia itu udah dipakai di perang Azerbaijan versus Armenia beberapa bulan yang lalu, terus berhasil menang. Terus di bulan ini juga drone tersebut dipakai oleh Ukraina melawan Rusia, Pak. Terus selain itu yang saya ketahui tentang Turki juga, dulunya Turki ini negara besar, Pak, di dunia lah. Hampir selama 6 abad mereka berdiri sampai runtuh di tahun 1922, Pak. Dan pada masa itu Turki berhasil menaklukkan kota yang saat itu ingin dikuasai oleh berbagai bangsa, yaitu Konstantinopel, Pak. Waktu itu masih dipimpin oleh pemuda berusia 21 tahun, Pak, namanya Muhammad Al-Fatih. Dan yang ketiga tentu saja pemain bola, Pak. Saya tahu pemain bola dari Turki yang bersinar salah satunya adalah Arda Turan, Pak. Waktu itu main di Atletico, terus pindah ke Barcelona. Selain itu ada Nuri Sahin dan Hamid Altintop yang pernah juga main di Real Madrid. Dan pemain keturunan Turki juga banyak, Pak, yang berhasil di dunia sepak bola. Misalnya Mesut Ozil yang pernah juara dunia bersama Jerman di tahun 2014. Ada juga Ilkay Gundogan yang sekarang bermain di Manchester City, Pak. Yang saya tahu kira-kira seperti itu. Bagus ya. Jadi itulah pengetahuan kita bersama mengenai Turki modern ya. Recep Tayyip Erdogan. Dan kalau saya sih banyak melihat drama Turki ya. Film seri Turki ya. Jadi karena pemain wanitanya juga cantik-cantik ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, Turki modern saat ini ya, kalau kita lihat peta di Eropa ya, Turki modern di saat ini itu ada di semenanjung Anatolia, yaitu di Asia Minor, orang sebut zaman dulu ya, Asia Kecil atau Asia Barat. Nah ini memang Turki ini kalau kita tidak membuka secara luas ya, Pak, mengenai bangsa Turki pada umumnya, itu akan kelihatan bahwa Turki hanya ada di Anatolia saja. Tetapi tadi sudah disampaikan ya, bahwa Turki masa lalu ada dinasti Osmaniyah atau Ottoman Empire ya, yang berkuasa di Eropa, bahkan dia menaklukkan negara-negara Balkan ya, yang kemarin saya sampaikan, negara-negara Slavia ya, di situ ada bekas Yugoslavia, itu semua di bawah Turki. Bahkan Turki melaju sampai ke mendekati Austria. Nah ini memang hubungan antara Turki dan Eropa pada umumnya ini sangat menarik. Turki berulang kali ingin menjadi anggota masyarakat Eropa, tapi karena dia hanya di semenanjung kecil itu, selebihnya ada di Asia, ya tentu saja ini menimbulkan kontroversi dan semacam pembicaraan yang panjang. Tetapi Turki menjadi anggota NATO, dan Turki sekarang ini adalah negara sekuler ya, semenjak Kemal Atatürk ya, Mustafa Kemal Atatürk ya. Atatürk itu artinya bapaknya Turki. Itu Turki menjadi bangsa yang sekuler setelah kemudian keruntuhan tadi dinasti Osmaniyah. Nah itulah yang kita perlu lihat ya. Kalau kita bandingkan ya di Turki ini dengan beberapa negara lain yang ternyata satu keturunan bangsa Turki atau Turkik ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi memang itulah yang mungkin perlu kita lihat dalam perspektif kemanusiaan dan kebangsaan. Jadi kalau kita perhatikan berbagai bangsa Turki yang ada di berbagai wilayah, itu ternyata ciri-ciri fisiknya udah banyak berubah. Kalau tadi lihat film-film drama Turki, ciri-ciri Eropa sangat dominan. Ya karena waktu itu Turki merangsek ke benua Eropa, khususnya Eropa Timur ya. Bulgaria, kemudian Rumania itu juga dikuasai Turki. Eropa Timur yang mayoritas bangsa Slavia atau Slavik,
sehingga memang ada hubungan yang kurang harmonis. Misalnya Yugoslavia ya, Yugoslavia ketika pecah kemudian ada upaya untuk membantai atau ethnic cleansing ya dari orang Serbia kepada orang Bosnia Herzegovina. Ini Slavik yang Muslim ya. Kemudian juga ada Kosovo atau Kosovar. Nah mungkin Turki juga harus dibedakan juga dengan orang Albania. Orang Albania itu orang-orang memang tinggal dari Eropa ya, mereka itu bangsa Eropa kuno, tetapi mereka Muslim juga. Nah ini mungkin yang perlu kita coba kupas mengenai berbagai variasi dari bangsa Turki yang nanti kemudian juga di Indonesia. Sebenarnya Indonesia kalau disebut sebagai Proto-Malay, ada Deutero-Malay, itu juga beragam. Bahasa Turki itu termasuk bahasa Ural Altai ya. Di sana dia satu rumpun dengan bahasa Finlandia ya. Kemudian ada bangsa Samoyed itu di Eropa Utara. Kemudian ada bangsa-bangsa Turk ya. Ada Turkmenistan. Nah sekarang kita lihat ya, kalau di Turki modern memang di Semenanjung Anatolia. Tetapi Turki itu merupakan satu bangsa yang berasal dari padang stepa di Asia. Nah kemudian dia beremigrasi ke Eropa, yaitu Bani Seljuk ya, Turki Seljuk. Kemudian mereka menguasai Anatolia atau Asia Minor ya, yang dulu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Nah kemudian Turki ini juga menarik ya, di berbagai bangsa ada yang juga didominasi oleh orang-orang keturunan Turki, tapi dengan ciri fisik yang berbeda. Kalau kita lihat yang di Anatolia yang kita sebutkan tadi, Recep Tayyip Erdogan, kemudian para bintang film, para bintang sepak bola tadi, ciri fisiknya udah hampir mirip orang-orang Kaukasoid, orang-orang di Eropa. Putih, tinggi, mungkin ada beberapa yang pirang kalau kita perhatikan drama Turki ini ya, Turki yang di Anatolia ini ya, Turki modern. Tapi kalau kita melihat Turki yang lain ya, misalnya di Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, bahkan di Turkistan Timur atau di Xinjiang atau Uighur ya, itu juga sudah berbeda. Mungkin ciri fisik orang Uighur mirip-mirip orang lebih bersifat mongoloid ya. Mungkin matanya agak kecil ya dibanding dengan orang-orang Turki di Anatolia tadi. Tetapi pada dasarnya bangsa Turki itu juga ada yang disebut sebagai persaudaraan bangsa Turki di dunia. Tadi ada Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan gitu ya. Ada yang belum punya negara yaitu Uighur atau Turkestan Timur yang dikuasai Tiongkok ya. Nah itu memang jadi menarik. Kemudian juga ada bangsa Turki yang berbahasa Turki juga yang ada di Siberia, di Yakuts ya. Dan ciri fisiknya tuh benar-benar mongoloid. Tidak seperti bangsa Turki yang ada di Anatolia tadi, yang punya ciri fisik seperti Kaukasoid. Ini bisa dipahami ya, bangsa Turki yang berimigrasi ke daerah Timur Tengah, di sana mereka berinteraksi dengan bangsa Arab juga. Mereka dulu pernah menjadi tentara bangsa Arab dan menjadi Muslim. Tapi karena Turki itu orang yang tinggi ya, gede, bisa gemar berperang itu, akhirnya mereka mengalahkan bangsa Arab. Bahkan Timur Tengah itu kemudian dikuasai oleh Turki dinasti Osmaniyah. Tidak cukup itu, Turki kemudian juga menyeberang ke Eropa tadi setelah perebutan Konstantinopel. Dia melaju terus ke utara menduduki negara-negara di Eropa Tenggara ya, negara-negara Eropa yang berbahasa Slavik. Kemudian juga dari hasil perluasan itu Turki kemudian berinteraksi ya secara budaya, secara fisik, sehingga mereka juga berinteraksi menjadi bangsa-bangsa yang agak berbeda dengan Turki lainnya ya, yang Turki seperti di Kazakhstan, Turkmenistan, bahkan di Siberia tadi. Turki berbagai ragam ya, ada yang Muslim, ada yang juga Buddha, paganisme, Kristen juga ada ya. Jadi Turki, tetapi mayoritas mereka memang Muslim ya. Dan memang ini Turki ini kan menyebar di berbagai negara. Tadi saya sampaikan ada Turki yang punya wilayah ya, bangsa Turki, ada yang tidak punya wilayah seperti Uighur tadi ya. Nah memang kita perlu melihat di Timur Tengah ini tidak hanya bangsa Arab yang di situ, tetapi juga ada bangsa tadi Turki yang mendiami Anatolia meskipun dia terletak di Timur Tengah. Dan dulu pada masa dinasti Osmaniyah, bahasa Turki itu banyak dipengaruhi bahasa Persia dan bahasa Arab. Kemudian juga dia memakai abjad Arab. Namun kemudian setelah Kemal Atatürk, Turki modern, bahasa itu dikembalikan ke bahasa Turki lama, bahasa masyarakat biasa. Nah itu penutur bahasa Turki, tadi ada di berbagai negara lebih dari 100 juta. Dan ini memang kemudian membuat
industri kreatif seperti film ya di Turki maju karena memang bahasa Turki itu dituturkan tidak hanya di Turki modern saat ini atau Republik Turki tadi, tetapi juga ada di Turkmenistan, Kazakhstan gitu ya. Kemudian juga sampai ke timur tadi saya sampaikan ke Xinjiang atau Turkestan Timur, ada di Siberia. Dan memang juga karena ciri fisiknya seperti Eropa, rupanya negara-negara Amerika Latin juga mengimpor drama Turki itu. Jadi lengkap sudah ya. Indonesia juga suka melihat wajah-wajah yang ganteng dan cantik ya. Itu kira-kira mengenai Turki dan bangsa-bangsa Turki. Jadi bangsa Turki itu tinggal di beberapa negara ya Pak, tersebar di beberapa negara. Logikanya kalau seperti itu berarti mereka itu sukunya berbeda-beda Pak. Begitu juga dengan agamanya ya Pak, betul nggak Pak begitu? Betul. Jadi Turki itu sering kita asumsikan mayoritas Muslim ya, memang iya. Namun demikian bukan berarti tadi rumpun bangsa Turki yang tersebar di berbagai negara itu semua Muslim. Saya akan lihat ya ini mengenai bagaimana pembagian suku bangsa Turki, kemudian juga agama yang mereka anut. Misalnya ya, ada yang mayoritas Islam Sunni itu di Balkar ya, suku bangsa Turki Balkar, Bashkir, Karachay, Karakalpak, Kazakh, Kirgiz ya di Kirgistan, Kazakhstan tadi, kemudian Tatar itu di Rusia, Tatar di Crimea, Pulau Crimea yang dianeksasi Rusia kemarin dari Ukraina, kemudian di Turki sendiri Turkmen, Yugur, Uzbek itu yang Muslim Sunni. Yang Syiah itu ada di Azeri, Azerbaijan kemarin yang berperang dengan Armenia. Kemudian Kaskai itu Muslim Syiah. Kemudian yang Ortodoks ada Chuvas, Gagauz, Kakas, dan Yakut. Nah, misalnya Vladimir Lenin, salah seorang tokoh bapak Rusia ini berasal dari Chuvas ya, dia subbangsa Turki Chuvas. Nah, kemudian ada yang mayoritas Tibet ya di Altai, Tuva, Yugur, ini ada di Siberia. Kemudian mayoritas Yahudi juga ada, yaitu Karalte Crimea dan Krimchak. Yang Yahudi ini bahkan untuk beberapa orang menganggap bahwa beberapa sudah beremigrasi dan diyahudisasi berpindah ke Israel. Itu kira-kira mengenai rumpun bangsa Turki dan agama yang mereka anut. Selanjutnya Pak, saya itu tertarik banget sama sejarah tentang Siprus. Jadi waktu itu saya melihat sebuah pulau kecil di bawah semenanjung Turki yang Anatolia tadi Pak. Ternyata itu namanya Siprus. Dan di pulau Siprus itu ternyata ada dua negara Pak, yaitu Siprus Yunani dan Siprus Turki. Sebelumnya yang saya tahu itu hanya Siprus Yunani Pak, karena Siprus Yunani ini berkompetisi di sepak bola Eropa Pak. Boleh nggak Pak dijelasin gimana sejarahnya Siprus ini bisa jadi Siprus Yunani sama Siprus Turki Pak? Ya, jadi tadi sejarah Turki modern ya, Turki yang di Anatolia tadi, yang punya fisik seperti orang-orang Barat tadi ya, itu kan memang dia sangat menguasai Balkan dan Timur Tengah saat itu. Ya bahkan negara-negara Arab kemudian dijajah oleh Turki ya. Ingat nasionalisme Arab itu muncul karena penjajahan Turki. Nah, antara lain karena penjajahan Turki. Nah, Turki itu kemudian mendiami tadi yang Turki modern tadi, mendiami Anatolia, kemudian di Balkan, ada di Bulgaria sebagai minoritas, ada di Romania ya. Nah, itu memang menarik. Jadi hubungan antara Turki dengan negara-negara Eropa Tenggara termasuk Yunani itu dibumbui dengan tadi pengalaman masa lalu ketika Turki menjajah atau menguasai negara-negara Balkan termasuk semenanjung Yunani ya. Jadi ini memang satu hal yang hubungannya seperti karatan permusuhan masa lalu. Nah, kedua-duanya itu anggota NATO, tetapi Turki bukan anggota masyarakat Eropa atau Uni Eropa karena Turki nggak pernah lulus menjadi anggota Uni Eropa. Nah, itulah kira-kira kemudian rivalitas antara Turki dengan Yunani ini. Kemudian tadi Siprus kebetulan sebagian kecil di utara itu dikuasai atau diduduki oleh orang-orang Turki ya, keturunan Turki tadi, Turki yang pada saat dinasti Utsmani tadi ya. Nah, itu kemudian Turki tentu saja ingin melindungi beberapa etnis di sana karena kan persetujuan antara dua negara tadi itu memang sangat kental, sudah karatan. Nah, itulah kemudian Turki menyerbu Siprus dan membagi Siprus menjadi Siprus Turki dan Siprus Yunani. Itu kira-kira
gambaran kecil peristiwa di masa lalu yang membekas sampai saat ini. Demikian juga ketika kita lihat ya, bangsa-bangsa Slavia di Asia Tenggara, di Eropa Tenggara itu juga menyimpan sesuatu yang tidak mengenakan, karena seperti kalau seseorang misalnya Cina terhadap Jepang itu kan rasanya kok pernah dijajah. Iya. Itu seperti itu ya. Kemudian Korea terhadap Jepang. Nah kira-kira itu. Nah kembali ke bangsa Turki ini yang menarik ya. Sebenarnya dia satu rumpun bahasa tuh dengan bahasa Altai itu. Jadi kan ada Ural, Altai ya. Kalau Ural itu juga termasuk Finlandia, Ural, Altai. Tapi kalau Altai aja itu juga termasuk Korea dan Jepang. Itu termasuk rumpun, dan Mongolia ya. Itu rumpun bangsa Altai. Jadi kalau kita lihat ya, biasanya kan penutur bahasa itu berasal dari DNA yang mungkin hampir sama. Tetapi menarik untuk bangsa Turki ini, karena ketika mereka menyebar dari orang Seljuk itu menyebar dari Asia Tengah lebih ke utara ya, itu kemudian mereka berasimilasi dengan berbagai bangsa yang mereka lewati, sehingga mungkin ciri-ciri fisiknya jadi beda-beda ya. Jadi kita benar-benar melihat yang di Kazakhstan, misalnya kalau kita lihat gambar Presiden Kazakhstan tempo hari yang sebelum yang sekarang, Nursultan Nazarbayev itu kan matanya kecil ya, gitu. Kemudian juga atau lihat di Turkmenistan, beda dengan misalnya tadi yang disebutkan Presiden Turki modern Pak Recep Tayyip Erdogan ya, itu kan berwajah Kaukasoid tinggi gitu ya. Bahkan kadang-kadang beberapa kawan saya Turki juga rambutnya agak pirang, mungkin ada yang bermata hijau gitu ya. Ini menarik. Nah, seperti perkembangan orang Turki modern tadi, itu misalnya ketika Turki ya, yang di Anatolia, yang di Azerbaijan. Kalau yang di Azerbaijan kan dikuasai oleh Uni Soviet. Dia dicoba untuk dipisahkan dari Turki yang di Anatolia ini, di Turki modern yang di Anatolia ini. Makanya kemudian ketika Azerbaijan itu dikuasai ini, mereka berusaha untuk mengubah abjad-abjad, termasuk dengan menggunakan abjad-abjad aklirik ya, abjad-abjad Eropa Timur ya, Rusia, untuk penulisan bahasa Turki. Namun kemudian sejarah berkata lain, Uni Soviet harus bubar, negara-negara berbahasa Turki muncul merdeka, tetapi mungkin memang tersisa tadi yang Uighur tadi ya, Turkestan Timur yang dikuasai Tiongkok. Nah ini mungkin yang menjadi menarik ya. Jadi di Timur Tengah itu tidak hanya orang Arab, tetapi juga ada minoritas lain, yaitu orang Turki tadi yang dulu pernah menjadi tentara dari dinasti Osmaniyah dan juga Abbasiyah. Tetapi karena Turki itu kemudian orangnya disiplin, rapi, tinggi, dan kuat, mereka akhirnya berhasil membentuk negara sendiri, yaitu tadi Kesultanan Osmaniyah tadi ya. Bahkan Turki pernah juga membantu Aceh saat itu ya. Benar-benar memang pengaruh Turki di Eropa itu sangat dalam. Dia termasuk penguasa Eropa Timur terlama, tadi 6 abad. Jadi ini satu hal yang menjadi capaian Turki, salah satu cabang Turki yang mendiami semenanjung Anatolia atau Asia Minor tadi. Kembali ke bangsa-bangsa tadi, ini sebagai lesson kita juga. Di satu wilayah belum tentu itu hanya berdiam satu bangsa. Timur Tengah yang kita anggap sebagai negara-negara Arab, ternyata di sana ada minoritas Turki, minoritas Kurdi ya, Kurdistan. Ini Kurdistan ini menarik nih. Dia tuh suku atau bangsa yang termasuk Indo-Eropa ya. Dia Indo-Eropa. Kita kenal misalnya Salahuddin Al-Ayyubi ya, dia dari etnis Kurdi ini. Sampai sekarang Kurdi nggak punya negara. Dia ada di Turki, ada di Irak, ada di Iran, tetapi tidak pernah punya negara meskipun zaman dulu ada. Nah, kemudian juga ada Yazidi ya di Irak yang kemarin dipojokin oleh ISIS itu ya, dibantai oleh ISIS itu ya. Dia juga orang Indo-European ya, hidung mancung tadi yang seperti yang di Eropa sana. Turki itu pada dasarnya bukan orang Indo-Eropa ketika Seljuk datang ke Anatolia, tapi kemudian mereka mix dengan bangsa-bangsa sekarang. Dan sekarang kalau kita lihat drama Kazakhstan ya, kalau sering nonton TV itu, drama Kazakhstan berbeda dengan orang Turki yang ada di Turki modern tadi yang disebutkan tadi, termasuk Mesut Ozil dan lain-lain itu ya. Itu karena mereka sudah berasimilasi. Dan pada saat Turki Utsmani, mereka juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Persia dan bahasa Arab. Bahasa Persia ini kan bahasa yang cukup ningrat ya saat itu, dan bahasa Arab tentu saja karena mereka Muslim ya. Tetapi kemudian pada saat Kemal Atatürk ya, bapaknya bangsa Turki itu yang sekuler, kemudian dia mengembalikan bahasa Turki itu kembali seperti bahasa Turki yang rakyat biasa yang merupakan rumpun bahasa besar tadi. Sekarang pun kemudian ada persaudaraan
bangsa Turki ya, pertemuan bangsa Turki tadi. Nah, memang itulah kemudian bahasa dan suku bangsa itu berubah dengan asimilasi. Mengapa kita pagi hari ini kita membicarakan mengenai Turki, karena menarik ya fenomena suku bangsa Turki tadi dengan ciri fisik yang berbeda-beda dari rentang di barat ya, yaitu yang ada di bekas di Balkan ya, yang di negara-negara Slavik ya, Slavia, Romania, di negara-negara bekas Yugoslavia. Tadi banyak orang Turki di Bulgaria ya, yang minoritas, atau di semenanjung Anatolia tadi. Kemudian kalau kita ke timur lagi, Kazakhstan, beda sekali fisiknya ya. Belum lagi Turki yang ada di kawasan Timur Tengah ya. Mereka tentu saja sudah berasimilasi dengan orang-orang Arab. Nah, di Timur Tengah kan tidak hanya orang Arab, di situ ada orang Kazakhstan, Kurdi ya. Kemudian ada orang Turki, ada orang Berber. Banyak orang di situ sebenarnya, tapi kemudian mereka memang membentuk Liga Arab tadi ya, karena memang mayoritas berbangsa Arab. Bahkan bangsa Arab pun juga terdiri dari berbagai sub-suku bangsa ya. Ada yang lebih putih ya, misalnya ada di Syria, Lebanon gitu ya. Ada yang lebih gelap di semenanjung Arab. Ada yang cirinya agak gelap sekali, misalnya di Sudan ya. Atau negara-negara Maghribi ya, di Maroko, Mauritania gitu ya, Aljazair putih karena dia ada Berber ya. Nah, itu kira-kira kalau kita membicarakan mengenai satu suku bangsa yang sudah sangat berevolusi. Bangsa Turki kan tinggal di beberapa negara ya Pak. Kalau saya analogikan dengan Indonesia sama Malaysia, Malaysia kan punya bahasa Melayu, kita punya bahasa Indonesia, itu kan satu rumpun Pak. Kalau misalnya bangsa Turki, seandainya mereka berbeda negara, terus ketemu, apakah mereka bisa ngobrol dengan bahasa mereka masing-masing Pak? Ya. Jadi yang namanya akar bahasa itu ada persamaan-persamaan akar katanya ya. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya di bahasa Austronesia, bahasa Tagalog, bahasa Jawa, bahasa Melayu itu kan misalnya di ada padi bahasa Indonesia, bahasa Jawa pari, bahasa Tagalog juga pari. Nah, kira-kira ada memang persamaan beberapa suku kata tertentu. Demikian juga tadi Turki yang ada modern, yang ada di Anatolia. Saya sebut modern itu berarti bukan yang lain tidak modern ya. Tapi karena memang Turki ini sudah datang ke Anatolia dan menjadi satu negara tadi dengan luas wilayah yang sangat besar, menguasai Balkan, menguasai Eropa Timur ya, Eropa Tenggara. Dan Turki yang ada di Asia Tengah, misalnya dengan Azerbaijan tadi yang dikuasai oleh Uni Soviet zaman dulu ya. Mereka bagian dari Uni Soviet, tapi kemudian setelah Uni Soviet pecah, Azerbaijan menjadi negara sendiri, dan negara Turkmenistan ya, itu bagian juga dulu dari Uni Soviet. Nah, itu mereka bisa saling bicara. Bahkan orang Yakut yang tinggal di Turki, orang-orang keturunan bangsa Turki yang tinggal di utara pun, yaitu di Siberia, itu juga bisa saling bicara karena ada fonetik yang sama. Jadi pada dasarnya itulah yang menunjukkan persamaan suku bangsa Turki. Meskipun ciri fisiknya udah sangat berubah. Coba nanti bandingkin ya, film Turki modern yang sering ada banyak ini sekarang di semua stasiun di channel TV ya. Bahkan selebriti kita Pak seneng banget ke Turki ya. Kapadokia gitu ya. Ya itu kan Turki modern. Fisiknya sudah ke Eropa-Eropaan. Mereka sudah diterima sebagai part of Eropa. Turki lebih suka berkiblat ke Eropa dibanding ke Timur Tengah, ke Asia, karena dia memang sendirian kalau di Timur Tengah. Sekelilingnya negara Arab ya, Syria, yang sampingnya Turki itu Syria, Irak. Itu kan memang orang-orang Arab. Nah, kemudian Turki itu merasa juga sendirian di Asia Barat tadi, di Asia Minor tadi, karena kelebihnya di utaranya adalah orang-orang suku bangsa Slavik ya. Bahkan kemarin ketika Ukraina kemudian direbut Crimea, di situ orang Turki juga. Di Rusia ada suku bangsa Turki tadi, Tartar tadi ya. Iya, Pak. Yang juga sudah berkulit putih karena dia nyampur dengan orang-orang Rusia. Jadi ini lesson learned buat kita bahwa bahkan satu suku bangsa tertentu pun itu bisa saling blended dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Jadi memang tadi ini pelajaran buat kita bersama bahwa memang ciri-ciri fisik itu bisa berubah karena memang ada alkulturasi. Ingat zaman dulu Alexander the Great atau Iskandar yang Agung ya, itu melakukan pola kawin massal ya, kawin campur untuk supaya dunia ini lebih
bersatu, kemudian menimbulkan budaya Helenisme itu ya, Macedonia dari Alexander the Great ya, itu dia melakukan upaya yang tadi mencoba untuk merombak seluruh bentuk fisik negara-negara yang dia taklukkan, sehingga tentara Macedonia melakukan kawin campur dengan suku-suku yang ditaklukkan. Sayang Alexander the Great ya, Iskandar yang Agung itu tidak berumur lama, beliau meninggal di usia muda. Coba kalau sekarang, kalau dulu agak lama dikit, itu negara-negara dari Eropa Tenggara sampai ke India itu akan mix ya. Kita pun sekarang juga lihat misalnya orang-orang Irak itu mirip dengan orang-orang di Italia ya. Kalau kalian ke Irak ya, ke Baghdad, turun nggak ada bedanya dengan orang di salah satu kota di Italia, mirip sekali ya, meskipun kemudian kalau ketika ngomong ya dia bahasa Arab, kemudian kalau di Eropa, di Italia dia bahasa Italia. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat ras ya, sudah tidak ada lagi percampuran. Kalau kita mau perhatikan, Turki itu awal mulanya adalah Mongoloid, tapi kemudian Turki yang di Anatolia ini apa bisa kita sebut Mongoloid juga dengan ciri fisik yang Kaukasoid seperti itu. Nah inilah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa itu saling kemudian berinteraksi, dan kemudian ciri fisiknya mereka hilang. Orang Arab misalnya ya, mereka dulunya juga berbagai bangsa. Kemudian setelah beberapa dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah ya, itu kemudian mereka menguasai negara-negara yang disebut Arab sekarang itu ya, mereka kemudian menjadi Arab ya, meskipun dulunya mereka memang orang Semit ya, orang rumpun yang sama dengan orang Arab. Ser ya, kemudian tadi yang saya lihat di Maghribi, negara-negara Maroko ya, kemudian Mauritania itu ya, itu kemudian mereka membentuk Liga Arab juga. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengklaim bahwa kita 100% bangsa sesuatu ini ya. Di Indonesia ada Proto Malay atau Proto Melayu sama Dutro Melayu. Proto itu Melayu awal yang datang lebih dulu. Di sini misalnya ada suku bangsa Toraja gitu ya, Aceh Gayo itu ya, itu orang Proto Malay yang datang kemudian. Dutro Malay juga ada, tapi kan kita nggak bisa bedakan sekarang ciri-ciri fisiknya, semua udah blended ya. Itulah makanya kemudian menjadi penting buat kita untuk saling mengenal bangsa-bangsa. Diciptakan kita berbangsa-bangsa, tetapi untuk saling mengenal, bukan untuk saling berperang. Itu kira-kira pesan moral dari apa yang kita bicarakan. Dari segi hukum internasional Pak, mengenai bangsa Turki yang tinggal di berbagai negara itu seperti apa ya Pak? Iya, jadi ini menarik ya, ini bagian dari review di channel kita. Jadi kalau kita misalnya sebagai legal drafter, ya kita harus tahu mengenai rumpun bangsa Turki ini, sehingga kita bisa melakukan pendekatan, kemudian tahu suasana kebatinan ya. Banyak hal misalnya ketika kita bikin nota kesepahaman dengan negara-negara berbangsa Turki. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana hukum internasional? Tentu saja negara itu kan merupakan badan hukum ya. Dia itu sudah merupakan entiti tersendiri. Jadi bedakan meskipun antara Turki modern tadi yang dipimpin oleh Pak Recep Tayyip Erdogan tadi dengan yang ada di Azerbaijan. Mereka merupakan negara-negara masing-masing berdaulat. Meskipun atas nama solidaritas kemarin Erdogan membantu Azerbaijan. Tetapi kalau kita lihat betul, banyak juga perbedaan dari mereka, paling tidak mengenai agamanya ya. Turki Erdogan itu Sunni, sementara yang Azerbaijan lebih banyak Syiah. Tapi itu kan saya paling tidak suka sebenarnya mengenai pendekatan keagamaan, pendekatan ciri-ciri fisik ya. Tapi ini lebih untuk mempermudah dan untuk menjelaskan bahwa satu bangsa, secara hukum internasionalnya, itu memang kemudian bisa juga berbagai bangsa mendiami satu negara. Dan itulah pentingnya satu bangsa kemudian melindungi hak-hak rakyatnya, termasuk yang minoritas. Misalnya di Irak, zaman Saddam Hussein, meskipun di situ Sunni itu minoritas, Saddam Hussein kemudian menerapkan satu upaya untuk merepresi orang Kurdi ya, orang Syiah, Arab Syiah nih, sama-sama Arab, dan orang Yazidi ya, orang-orang yang tadi saya bilang bermuka Indo-Eropa tadi, itu tidak dilindungi ya. Jadi pelindungan minoritas menjadi sangat penting. Jadi Turki modern tentu saja ke depan perlu memperhatikan hal ini. Di negara dia banyak orang Kurdi tadi ya, banyak orang Kurdi juga, banyak orang Arab juga sedikit di selatan, kemudian orang-orang Armenia.
Nah ini yang perlu menjadi pedoman bagi kita ya, bahwa negara modern itu negara yang melindungi segenap seluruh tumpah darah dan rakyatnya dan menghormati hak kaum minoritas. Itu kira-kira lesson learned pagi hari ini. Salam Legal Drafter.